Pemirsa, sebuah kafe di kawasan Kemang terbakar tadi pagi. Kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan yang dijadikan kantor. Wah, bahaya nih. Penyu, kebakaran. Asap tebal keluar dari bangunan sebuah kafe di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Asap tebal berasal dari terbakarnya bagian kantor kafe akibat korsleting listrik. Menurut Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena kafe masih tutup. Saat kebakaran apa? Ada aktivitas pekerja atau gimana Pak? Kalau dipotong? Tidak ada. Kalau aktivitas pekerja sih tidak ada. Ya diduga akibat apa Pak? Listrik diduga untuk sementara akibat arus pendek. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah mobil bak terbuka menabrak mobil angkot di Jalan Citeras, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. 7 penumpang angkot terluka akibat tabrakan. Sejumlah penumpang angkot dievakuasi setelah menjadi korban tabrakan antara truk bak terbuka dengan angkot yang mereka tumpangi. Tabrakan terjadi di Jalan Citeras, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tabrakan diakibatkan supir mobil bak terbuka yang hilang kendali. Kedua kendaraan mengalami ringsek di bagian depan, namun mobil angkot mengalami kerusakan cukup parah dan harus diderek. Ya, posisi saya dari arah Citeras, mobil yang satu dari arah Rangkas. Ya, karena kan dia oleng, ya terpaksa kita ngadu. Maksudnya Akang sudah di median jalan Akang itu sendiri? Iya. Berarti yang ngambil jalan itu yang mobil? Yang mobil satu lagi, yang mobil pick up. Yang mobil pick up. Ya. Sementara itu sejumlah korban mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk perawatan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hendak menuju lokasi kebakaran, sebuah mobil pemadam justru terlibat tabrakan beruntun di Pontianak, Kalimantan Barat. Supir damkar alami luka ringan akibat tabrakan. Sebuah mobil pemadam kebakaran terlibat tabrakan beruntun dengan mobil bak terbuka dan minibus di Jalan Yosudarso, Pontianak, Kalimantan Barat. Mobil damkar yang sedang melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Jalan Gang Kayu Manis 2 menabrak dua kendaraan di depannya yang berhenti tiba-tiba. Bagian depan mobil ringsek, sementara supir alami luka lecet ringan. Ada warga nih nggak mau tepi. Dengan sendirinya udah mau tepi. Kan sebagai pemadam harus depan sikap sampai TKP. Jadi di sini kan emang padat penduduk sih. Jadi yang nabrak dengan apa tadi? Pick up. Ya. Abang sendiri tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma mobilnya aja ya? Ya. Sementara peristiwa kebakaran di Gang Kayu Manis 2 menghanguskan dua rumah. Kebakaran berasal dari ledakan tabung gas dari bagian belakang rumah salah seorang warga. Angin kencang membuat api merembet dan membakar rumah warga lain di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Truk bermuatan sembako tabrak dua rumah dan pohon hingga tumbang di Ciamis, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah alami kerugian besar. Truk muatan sembako yang dikemudikan oleh Dede Suherman ini menabrak rumah dan pohon hingga tumbang di Jalan Batu Kuya, Pamarican, Ciamis, Jawa Barat, Selasa siang. Sopir truk mengaku banting setir hingga menabrak karena menghindari seorang wanita menyeberang jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena pemilik rumah sedang berada di bagian belakang. Namun dua rumah warga rusak berat akibat dihantam truk. Lagi tidur. Itu yang dengar pertamanya gimana suaranya? Ini aja. Suara menggemuruh ya. Terus pas Neng lihat ternyata Udah kayak gini. Tapi nggak ada keluarga Neng yang luka. Nggak ada. Kasus kecelakaan kendaraan tunggal kini dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Ciamis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda saat menggunakan sepeda motor dengan memakai kain panjang. Karena seorang penumpang ojek di Subang, Jawa Barat ini terjatuh karena pakaiannya terlilit rantai motor.
Ibu 65 tahun warga desa Kadaung, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat kesakitan usai terjatuh dari sepeda motor. Ia terjatuh karena bajunya terlilit rantai sepeda motor. Peristiwa berawal saat korban hendak berbelanja ke pasar, tetapi saat di jalan bajunya nyangkut di rantai motor ojek yang ditumpanginya. Warga di Kampung Sadang, Desa Salam Jaya pun menolong Ibu Kartem. Jatuh dari motor, bajunya panjang masuk kena rantai, jadi jatuh. Itu Baju dasarnya iya, bajunya panjang masuk kena rantai, nggak jebol tuh diguntingan ya. orang mana itu, Bu? Orang juga Jakarta, pada Kebun Jati. Gitu. Dengan menumpang mobil warga yang melintas, korban dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Sejumlah pelanggar nekat putar balik menghindari razia masker petugas Satpol PP. Bahkan pengendara kabur dan hampir tabrak petugas agar tidak kena razia. Sejumlah pengendara tancap gas ketika akan diberhentikan petugas Satpol PP saat razia di Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat, Selasa siang. Pengendara nekat kabur agar tidak terjadi razia masker yang digelar petugas Satpol PP DKI Jakarta. Meski begitu, petugas tetap berhasil menjaring puluhan pengendara lainnya yang tidak memakai masker dengan alasan lupa dan buru-buru. Terjadi peningkatan jumlah pelanggar yang tidak menggunakan masker. Namun Satpol PP tidak henti-hentinya memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat keluar dari rumah. Usai didata, para pelanggar protokol kesehatan kemudian diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saling kejar mewarnai penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Terungkap 8 kru kapal Malaysia itu ternyata warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal penangkap ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Meski mendapat peringatan dari petugas KKP Belawan, kapal penangkap ikan ilegal ini terus kabur. Namun akhirnya seluruh kru kapal menyerahkan diri. Kedua kapal ini ditangkap mencuri ikan di zona eksklusif ekonomi atau ZEE Indonesia. Diduga menggunakan alat tangkap yang terlarang dan tanpa izin melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE tanpa ada izin. Dari pemeriksaan ternyata 8 kru kapal dari 2 kapal berbendera Malaysia adalah warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di Malaysia. Nahkoda kapal mengaku terpaksa mencuri di negeri sendiri karena desakan ekonomi. Karena kita memang resiko kita berat mencuri, tapi karena kebutuhan ekonomi kita, keuangan kita tidak mencukupi, jadi kita curi-curi. Beginilah bang keadaannya. Oh, berarti abang menjadi TKI ke Malaysia, jadi nelayan gitu ya? Iya, jadi nelayan. Kini 8 WNI tengah diperiksa untuk mendalami perusahaan tempat mereka bekerja. Barang bukti alat komunikasi kapal dibawa ke kantor PSDKP Belawan. Sementara kapal berbendera Malaysia dan 300 kg ikan hasil curian berada di dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kelurahan Nelayan Indah, Medan, Labuhan. Dari Medan, Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, IGD Ari Astina alias Jering dituntut pidana 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Jering terbukti bersalah dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang, jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Otong Hendra Rahayu menyebutkan ada 3 hal yang memberatkan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering. Di antaranya adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah meninggalkan persidangan atau walk out, dan pernyataan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat dan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia.
Untuk itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 tentang transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IGD alias Senang alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Ditemani istrinya Nora Alexandra, Jering mempertanyakan dan meminta pihak yang berniat memenjarakan dirinya untuk hadir dalam persidangan. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Dalam sidang kali ini diturunkan 150 personel keamanan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub Provinsi Bali. Sidang pun akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pemirsa, para bandar ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara saat ini memanfaatkan jasa kurir ibu rumah tangga untuk mengelabui petugas dalam pengiriman ganja menuju luar daerah. 2 orang ibu rumah tangga berhasil dibekuk tim Ganas Satres Narkoba Polres Mandailing, Natal saat akan mengirimkan paket ganja yang salah satunya dibekuk di dalam angkutan umum. Petugas menghentikan laju sebuah angkutan umum di Jalan Lintas Timur Panyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas menggeledah barang penumpang yang dicurigai membawa ganja. Saat tas milik penumpang digeledah terdapat 15 bungkus ganja kering. Tak disangka, tas berisi ganja milik seorang ibu rumah tangga JJ. Pelaku akan menuju Pasaman Barat, Sumatera Barat bersama anaknya. Dalam pengembangan kasus ini, polisi juga menangkap LR yang juga ibu rumah tangga. Dalam penggeledahan di rumahnya di kawasan Panyambungan, terdapat 3 kg ganja kering siap edar. Kedua pelaku JJ dan LR yang masih satu jaringan diperiksa di Mapolres Mandailing, Natal. Pelaku mengaku mendapat ganja dari bandar asal desa Hutatua, Panyambungan Timur. Ganja seharga Rp350.000 yang akan diantar ke pemesan di Sumatera Barat dijual Rp850.000. Untuk 1 kg ganja, pelaku mendapat upah Rp500.000. Jasa kurir ibu rumah tangga ini untuk mengelabui petugas. Pak, berapa yang pertama bawa? 3 kilo, Pak. Berapa lah kau jual? 800, Pak. Kalau kau ambil harga barang berapa? 350, Pak. Itu dari orang yang sama? Iya, Pak. Jadi udah 2 kali, baru ini. Gara-gara ekonomi, Pak. Perempuan berinisial J, itu kita tangkap di Lintas Timur, di dekat loket mobil Mais. Di sana yang bersangkutan rencana membawa ganja ke Sumatera Barat. Kedua pelaku ini dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.